Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ghaffar wa iyyahu na'budu wa nasta'inu bil-laili wan nahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihil abrar wa ba'd. Jamaah kajian RSUA rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Kali ini kita ada di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta para setan dibelenggu. Sebagian orang ada yang mengira bahwa karena di bulan Ramadan setan dibelenggu, berarti kalau baca Quran nggak usah auzubillahi minasyaitonirrajim. Ngapain mohon perlindungan dari setan yang sedang dibelenggu gitu. Kalau masuk kamar mandi nggak usah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pagi sore sebelum tidur nggak usah baca ayat kursi dibelenggu, ngapain kita bacain itu. Tapi yang benar adalah di bulan Ramadan tetap perlu membaca bacaan-bacaan tersebut karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena yang dibelenggu di bulan Ramadan itu hanyalah setan yang paling kuat, setan yang paling nakal. Karena dalam satu riwayat lain yang derajatnya hasan itu bunyinya adalah wasufidat maradatus sayatin, setan-setan yang sangat jahat dibelenggu. Artinya ada setan yang kualitas lemah itu tidak dibelenggu. Kemudian alasan yang kedua, karena di bulan Ramadan yang setan dibelenggu, yang paling jahat yang dibelenggu pun bukan berarti pengaruhnya mati 100%. Setan dibelenggu itu artinya adalah pengaruhnya menurun drastis tapi tetap ada. Makanya tetap baca ta'awudz sebelum tilawah, baca ayat kursi pagi sore sebelum tidur, baca doa sebelum masuk kamar mandi dan hal-hal sejenis itu. Nah, di kajian kita yang sebelumnya kita bahas berkaitan dengan kaderisasi. Kemarin kita sampaikan bahwa seringkali orang tua itu nggak tegaan atau nggak percaya dengan anak, sehingga anak pulang bawa PR yang mikir ibunya, anaknya tinggal nulis jawabannya. Anaknya pulang bawa tugas prakarya, bapaknya yang ngerjain, anak cuma duduk melihat. Atau anak nggak pernah disuruh memperbaiki sesuatu atau belanja atau apapun, dianggap nggak becus, dianggap kasihan apa. Nah, pola pendidikan yang seperti itu untuk jangka pendek karena dikerjakan orang tua benar semua, tapi anaknya nggak bisa apa-apa. Begitupun dalam dunia dakwah kadang kan itu terjadi. Mungkin jenengan melihat ada masjid yang khotibnya itu aja sampai sepuh. Ketika yang sepuh itu pensiun, generasi berikutnya nggak ada yang berani naik mimbar. Jadi kita sebagai orang tua ada hal terkait anak yang kita handle, ada hal yang kita beri kepercayaan kepada mereka biar mereka belajar menjadi lebih baik. Nah, di kesempatan kali ini, tema hari ini karena kita ada di bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan tentang dua hal yang berkaitan, yaitu berkaitan dengan keutamaan sholat malam dan tarawih, kemudian tentang bagaimana mengkondisikan agar anak tidak ramai di masjid ketika sholat tarawih, terutama lek jenengan tokoh masyarakat, anak ramai di masjid itu ngising-ngising, Pak. Itu sangat buruk. Nah, gimana ngatasi itu? Yang pertama, kaitan dengan keutamaan sholat secara umum, sholat malam masuk khusus, sholat tarawih lebih khusus lagi. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa'lamu anna khairu a'malikumus sholah. Ketahuilah bahwasanya amalan terbaik kalian adalah
sholat. Artinya sholat sunnah lebih utama dibandingkan dengan amalan lain yang sama-sama sunnah. Kalau sholatnya sunnah muakkadah, misalnya sholat duha, lebih utama dibandingkan dengan amal lain yang juga sunnah muakkadah. Sholat yang fardu kifayah, misalnya sholat jenazah, lebih utama dibandingkan amal lain yang juga fardu kifayah. Sholat yang fardu ain lebih utama dibandingkan amal lain yang fardu ain. Jadi 5 menit jenengan gunakan untuk sholat ba'diyah duhur setelah ini umpamanya. 5 menit untuk ba'diyah duhur lebih utama dibandingkan dengan 5 menit untuk tilawatul Quran. 5 menit untuk sholat duhur, ba'diyah duhur lebih utama dibandingkan dengan umumnya amal lain yang hukumnya sama-sama sunnah atau sunnah muakkadah. Jadi amal terbaik adalah sholat. Kemudian di hadis yang lain, hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Nasai, beliau bersabda, afdolus sholati ba'dal faridoti qiyamul lail. Salat terbaik setelah salat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, termasuk jumatan, itu salat terbaik setelah salat wajib adalah qiyamul lail atau salat malam. Yang seandainya salat malam itu jenengan kerjakan setelah tidur, itu boleh disebut salat malam, boleh juga disebut tahajud. Itu pokoknya salat malam itu menurut hadis ini secara literal dohirnya itu lebih afdal dibandingkan dengan amal sholat sunnah secara umum menurut sebagian ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat yang paling utama, betul-betul nomor 1 pasti sholat wajib. Kemudian sholat rawatib yang jenengan sebut qobliyah ba'diyah ini. Kemudian baru qiyamul lail menurut mayoritas ulama. Ala kulli hal atau whatever, apapun itu, yang jelas salat malam termasuk amal ibadah sunnah yang pahalanya paling besar, terutama di bulan Ramadan. Pahalanya semakin besar. Kemudian ada keutamaan lain yang hadisnya sangat terkenal, pasti sudah dibacakan di masjid-masjid jenengan hadisnya, yaitu man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dan B. Barang siapa menunaikan sholat malam di bulan Ramadan atau tarawih karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Jadi pahalanya sangat besar, tambah menghapus dosa-dosa yang menurut mayoritas ulama maksudnya hanya dosa kecil saja. Jadi dengan mendem bareng ono traweh yo mendemnya nggak dihapus oleh qiyamul lail di bulan Ramadan karena mendem itu dosa besar. Paham ya, bisa membedakan itu. Lalu bagaimana jika orang sudah tidak punya dosa kecil? Kan traweh menghapus dosa-dosa kecilnya. Kalau orang dosa kecilnya sudah hilang karena sebelumnya sudah berpuasa Ramadan, ya wudu dan lain-lain amal penghapus dosa kecil, lalu dosa kecilnya habis, maka kredit poin tarawih menghapus dosa kecil ini, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau katakan kredit poin untuk menghapus dosa kecilnya tarawih akan digunakan untuk memperbesar pahalanya sholat tarawih, atau digunakan untuk membantu mengikis dosa besar. Yang jelas tidak akan rugi. Oleh sebab itu
Umpamanya jenengan terbentur jadwal shift malam nggak bisa tarawih jamaah, punya anak kecil, nungguin mbahnya yang sakit keras atau hal-hal lain yang membuat nggak bisa tarawih jamaah, maka karena sangat besar keutamaan ini, sebisa mungkin tetap tarawih walaupun sendiri, walaupun jumlah rokaatnya tidak maksimal. Tahun depan bisa jadi jenengan nggak ketemu bulan Ramadan. Ya, intinya salat tarawih keutamaannya sangat besar. Yang keutamaan itu sering dikacau balaukan ketika sholat jamaah oleh anak-anak kecil, barisan sop belakang yang teriak rame-rame. Itu saya pernah loh Pak ngimami di salah satu masjid Ramadan tahun ini. Itu sampai bingung, ini rokaat berapa ya, nanti kok keganggu di belakang rame. Nah, oleh sebab itu kita akan sampaikan bagaimana cara mengkondisikan anak supaya tidak rame ketika sholat tarawih, dan ini sebagai ikhtiar ya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang pertama adalah pastikan sebelum anak berangkat tarawih ya, dituturi atau bahasanya di briefing, dikasih tauji, diarahkan. Engko nang masjid gak oleh rame ya le, gak oleh sikut-sikutan, gak oleh bengok-bengok. Kalau baca amin gak usah aneh-aneh, yang standar saja gitu. Gak usah dibelok-belokkan, gak usah lari-lari apa. Ininya dibegitukan. Kalau perlu anak diminta membuat pernyataan singkat, nanti tidak akan rame ketika sholat tarawih. Jenengan mungkin masih ingat dulu Nabi Ibrahim sebelum nyembelih Nabi Ismail yang akhirnya diganti kambing itu, Nabi Ibrahim kan tanya dulu biar Nabi Ismail ngomong, karena udah ngomong biasanya komitmen. Jadi anak suruh ngomong, kok rame apa enggak gitu. Boleh lari-lari apa enggak gitu. Boleh teriak enggak. Ada pernyataan-pernyataan itu walaupun tidak menjamin, tapi memperbesar kemungkinan. Intinya sebelum berangkat ke masjid di briefing. Kemudian yang kedua, selain di briefing juga ini tergantung anaknya. Kalau bisa dipercaya ya sudah dilepas. Tapi kalau kira-kira masih belum terlalu bisa dipercaya, usahakan untuk membawa anak sholat tarawih ditempatkan di sebelah kanan atau kirinya jenengan. Kalau jenengan nggak bisa, dititipkan siapa orang dewasa, karena biasanya kalau anak kecil itu dua orang jejer pas sholat, terutama kenal tetangga, itu kemungkinan ramenya lebih besar. Kalau sebelahnya bapaknya, sebelahnya lagi orang dewasa lain diselang-seling begitu, kemungkinan ributnya akan kecil. Kemudian yang terakhir, yang terakhir aja, untuk takmir ini di luar soal orang tua, sebisa mungkin jika di satu masjid ada sekelompok anak yang dianggap tukang rame itu, dari takmir itu menyediakan satu orang atau bisa jadi dua tergantung kebutuhan untuk ambil posisi paling belakang. Tugasnya adalah sebagai pengawas atau yang menata, misalnya selang-seling, ada anak, ada orang dewasa, ada anak, orang dewasa, dan seterusnya. Kalau takmir hanya mengandalkan orang tua masing-masing sulit, karena nggak semua bapak tarawih loh Pak. Gitu. Nggak semua bapak itu tarawih. Jadi itu keutamaan sholat qiyamul lail tarawih itu sangat besar. Jangan sampai kita tidak khusyuk menjalankannya karena ada anak-anak yang ramai. Bagaimana ngatasinya? Di antaranya adalah di briefing sebelum berangkat ke masjid. Kemudian dari takmir itu perlu
untuk menunjuk petugas yang tugasnya adalah mengkondisikan hal tersebut. Saya khawatir takmir dosa loh, paling sampai jamaah nggak khusyuk. Kan amanah toh, nggih toh? Tanggung jawab. Tanggung jawab takmir bukan hanya lampu dan kipas nyala, tapi batin jamaah tentrem itu juga tanggung jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.